Suara Muslim Radio Network. Hari ini hari Rabu, Mitra Muslim, bertepatan dengan hari yang ke-6 ya, insyaallah di bulan Ramadan atau 29 April di akhir bulan. Dan juga Mitra Muslim, ini merupakan hari-hari yang penuh dengan semangat insyaallah ya. Semangat untuk terus berbuat kebaikan, semangat menuntaskan puasa kita dengan sempurna, begitu tanda kutip. Tentu sempurna dalam artian kita menghindari berbagai macam hal yang bisa menghilangkan pahala-pahala puasa. Dan juga semangat Mitra Muslim untuk berbagi kebaikan apa yang kita miliki, begitu ya. Bukan hanya harta ataupun juga kelebihan rezeki, tapi juga hal-hal lainnya, misalnya kata-kata yang baik, kemudian juga motivasi, atau bahkan mungkin kita bisa berbagi hal-hal yang memberikan orang itu semangat di tengah wabah COVID-19 atau COVID-19 saat ini. Hari kedua juga Mitra Muslim, ini penerapan PSBB, pembatasan sosial berskala besar di Surabaya Raya. Surabaya, sebagian Sidoarjo, juga sebagian Gresik. Kalau kemarin ya itu lumayan sangat padat sekali di beberapa pintu masuk kota karena ada pemeriksaan begitu. Dan hari ini saya tidak melihat tadi bagaimana informasinya, apakah juga sama, silahkan bisa nanti Anda informasikan ke kami di line telepon 0315624555, atau Anda juga bisa berdiskusi nanti Mitra Muslim dengan narasumber yang kami hadirkan melalui sambungan telepon di 0855300938 melalui WhatsApp Radio Suara Muslim. Mitra Muslim, di hari-hari ini begitu, bukan hanya satu atau dua sektor yang terdampak karena corona, bukan hanya di bidang pendidikan, kesehatan, ataupun juga bahkan bisnis. Hal lain Mitra Muslim yang menjadi terdampak di corona ini atau karena corona juga diantaranya adalah industri kreatif. Kalau dulu biasanya mereka bisa mengadakan agenda ataupun juga event-event, kemudian seminar, atau bahkan ada mengumpulkan banyak orang begitu ya, karena merupakan bagian dari event kreatif begitu. Saat wabah COVID ini kita harus menghindari kerumunan, kemudian juga menjaga jarak fisik, sehingga kemudian event-event kreatif ini otomatis tidak dilaksanakan lagi kecuali hanya melalui online begitu. Nah, ini harusnya juga menjadi perhatian berbagai macam pihak termasuk pemerintah begitu ya, bukan hanya orang-orang yang masuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah atau MPR, tapi juga mereka-mereka ini harus kita lihat begitu ya, dan juga pedulikan. Dan Mitra Muslim, di pagi hari ini saya akan mengajak Anda untuk diskusi bersama dengan narasumber dengan tema tetap kreatif di saat COVID. Dan di sambungan telepon nanti saya akan bersama dengan Ibu Dr. Meitiana Indrasari, Wakil Rektor Universitas Dr. Sutomo Unitomo Surabaya, dan juga Presiden dari IJSB Chapter Surabaya. Beliau juga ahli dan dosen Republik Indonesia, penulis beberapa buku di perguruan tinggi. Dan Anda pun nanti kami undang untuk bergabung. Silahkan melalui line telepon 0315624555 atau di SMS dan juga WhatsApp 0855300938. Dan saat ini juga sudah terhubung dengan Ibu Dr. Meitiana Indrasari. Bu Mei, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar sehat ya di rumah saat ini atau di kantor? Di rumah. Di rumah, oke, baik. Iya. Agenda di kampus masih jalan Ibu untuk meeting dan sebagainya, kayaknya sudah diganti dengan online ya saat ini ya? Iya sih, agenda di kampus semua harus jalan ya, karena kan dunia pendidikan itu harus terus jalan, jangan sampai mahasiswa yang waktunya lulus menjadi tidak lulus gitu kan. Betul. Jadi tetap akademik kita jalan seperti biasa, semua pelaksanaan dilaksanakan secara online, tidak ada masalah, hanya memang untuk kegiatan kantornya itu yang dipiket gitu. Oke. Di radio juga piket ini Bu, ada saya siarannya nggak tiap hari ya di selang-seli begitu agar tidak terlalu sering keluar rumah. Dan bicara tadi industri kreatif Ibu ataupun juga pekerja-pekerja kreatif yang pada masa corona ini atau COVID-19 justru mereka yang paling banyak terimbas begitu ya. Selain tentu profesi-profesi lainnya begitu ya. Ibu melihat apa benar seperti itu atau gimana nih? Iya betul. Bahkan di awal itu sempat ada juga kecemburuan sosial gitu. Kecemburuan sosial karena pemerintah dan media massa itu cukup sering memberitakan dan memberikan perhatian lebih kepada jenis profesi tertentu gitu. Seperti mitra ojol, UMKM, kan memang mereka lebih di beritanya gitu kan. Gitu.
Sehingga karena kurun waktunya ternyata cukup lama juga, akhirnya yang terjadi adalah mereka pun juga mulai menyuarakan, teman-teman dari industri kreatif mulai menyuarakan bahwa jika pelaku usaha seperti UMKM, kemudian seperti ojol, walaupun terpangkas, mereka masih tetap mendapatkan penghasilan gitu. Sedangkan mereka semenjak keramaian dilarang, aturan keramaian dilarang, maka mereka praktis zero pendapatan. Begitu. Dan ini juga sudah banyak tanda kutip yang sambat-sambat gitu Ibu ya, karena memang gak ada lagi penghasilan Ibu. Iya, betul, memang kenyataannya memang seperti itu, sehingga mereka harus mencari alternatif untuk bertahan gitu ya. Alternatif itu bisa mereka langsung beradaptasi dan berusaha dengan usaha lain gitu, usaha lain yang mungkin sekarang ini lebih adapt gitu ya, lebih adapt dengan kondisi pandemik ini, seperti menyediakan segala keperluan masyarakat yang sekarang ini stay at home, kemudian membeli apapun dari rumah gitu ya, kebutuhan masyarakat dari rumah. Akhirnya mereka berusaha bertahan. Bagi yang benar-benar zero, dalam artian mereka tidak hanya zero pemasukan, tetapi mereka juga memiliki kredit gitu ya. Mereka harus melaksanakan kewajiban membayarkan beberapa pinjaman di bank untuk usaha mereka dalam melaksanakan industri kreatif itu tadi, bagian dari industri kreatif. Karena industri kreatif itu kan banyak macamnya gitu kan. Iya. Dan kalau kita lihat, Bu, sebenarnya mereka ini bukan orang yang kelas menengah bawah ya, sebagian bahkan di kelas menengah dan juga menengah atas begitu yang di industri kreatif ini. Saya rasa semua ada ya Mas, semua level ada. Semua level ada, dari yang mulai bawah, menengah, sama lah dengan UMKM itu. Mereka juga ada mikro, mereka ada menengah, semuanya ada. Dan semuanya terimbas gitu. Mungkin kalau yang di level menengah atas gitu, mungkin mereka masih bisa bertahan dengan tabungan gitu. Tetapi tetap yang di level bawah, termasuk juga UMKM yang di level mikro itu ketahanan dana pribadinya kan tidak sekuat mereka yang sudah di atas gitu. Ya, baik. Dan dalam hal ini Mitra Ibu, artinya pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus ada punya apa istilahnya insentif begitu untuk mereka atau bagaimana Ibu? Iya betul. Jadi memang sebenarnya itu sudah ada beberapa kebijakan dari pemerintah. Sebelumnya memang kita harus mengapresiasi dulu gitu ya, bahwa pemerintah pun juga sudah berusaha gitu. Namun ini sama sekali tidak menyentuh pada pendapatan gitu. Jadi lebih yang dibantu pemerintah sekarang ini lebih ke pinjaman untuk pelaku UMKM. Katakanlah industri kreatif ini juga merupakan bagian dari UMKM gitu ya. Jadi itu yang diusahakan pemerintah, itu dari restrukturisasi, relaksasi gitu kan, dari pinjaman yang dilakukan oleh orang-orang untuk melaksanakan usahanya gitu. Di samping itu juga penyediaan prakerja gitu ya, kartu prakerja. Jadi namun itu sama sekali tidak menyentuh pada pekerja industri kreatifnya sendiri gitu Mas Nasir. Jadi nggak langsung dirasakan begitu ya, sehingga benar-benar pekerja industri kreatif ini harus benar-benar berpikir bagaimana caranya mereka bisa bertahan hidup di kondisi yang seperti ini gitu. Penuh dengan ketidakjelasan dan memprihatinkan gitu kan. Oke. Gitu. Bentuk-bentuk insentif yang diberikan pemerintah itu seperti apa Ibu tadi yang Ibu sampaikan itu? Kalau yang perbankan, kalau yang di bidang perbankan itu kan ada perpanjangan cicilan
Oke. Gitu. Jadi kan mereka kan mencicil gitu ya, itu perpanjangan cicilan. Harapan dari pemerintah yang kemarin disampaikan pemerintah itu adalah supaya bisa membantu para pengusaha-pengusaha level kecil dan level menengah begitu kan. Walaupun ternyata di teknis perbankannya sendiri, perbankan juga memiliki sistem gitu yang tidak bisa serta-merta mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat gitu, bahwa mereka juga punya sirkulasi, mereka juga punya standar operasional gitu. Sehingga yang bisa dilakukan perbankan, dan ini kebijakan masing-masing bank ini juga berbeda gitu, karena bank memiliki kewajiban untuk mempertahankan fungsi bisnisnya gitu. Sehingga memang untuk sebagian masyarakat akhirnya mereka tidak merasakan apa yang sudah kemudahan apa dari kebijakan pemerintah yang sudah diberikan ke masyarakat dari pemerintah. Karena emang semua juga saat ini sulit itu untuk yang diperbankan gitu. Jadi pemerintah sendiri tidak mengcover di bagian tengahnya gitu. Sedangkan level pemilik institusi atau pemilik lembaga atau pemilik bank, mereka harus mempertahankan gitu kan, mereka harus mempertahankan fungsi bisnis utamanya. Begitu. Kalau dipaksakan nanti justru malah banknya yang akan kolaps itu. Ya, betul. Kemudian kartu prakerja itu kan memang niatnya itu kan memang niat yang baik gitu ya, tetapi memang secara teknis kan juga cukup menimbulkan kegaduhan gitu ya. Jadi sebaiknya yang kegaduhan itulah yang kita redam gitu. Bagaimana caranya? Memang pada akhirnya Mas Nasir, pada akhirnya ujung tombak itu adalah masyarakat sendiri gitu. Apapun yang dilakukan pemerintah untuk kondisi seperti sekarang ini itu tidak akan pernah cukup gitu. Kita ada 150 juta penduduk Indonesia, itu tidak akan pernah cukup, sehingga masyarakatlah yang menjadi ujung tombak dari semuanya. Kita harus lihat kanan, kita harus lihat kiri, jangan sampai ada di sekitar kita yang kelaparan. Kita kembali lagi ke budaya luhur bangsa Indonesia, bergotong royong, saling membantu gitu. Kita tidak bisa hanya mengandalkan saja bantuan dari pemerintah. Iya betul, bantuan dari pemerintah. Tetapi masyarakat mari kita sama dengan tangan, siapa yang mampu saling menguatkan dan saling memberikan pertahanan bagi masyarakat yang mungkin ada kemampuannya di bawah kita. Oke, itu kondisi pertama ya. Nanti Ibu kita lanjutkan setelah jeda pariwara. Kita harus jeda dulu. Dan Mitra Muslim pun juga kami undang untuk bergabung di line telepon 0315624555 atau di SMS dan juga WhatsApp 0855300938. Tadi bersama dengan Bu Dr. Meitiana Indrasari, Wakil Rektor Universitas Dr. Sutomo Unitomo Surabaya, dan juga Presiden International Council for Small Business Chapter Surabaya. Kami kembali Mitra Muslim setelah yang berikut ini. Mitra Muslim, saat ini Anda masih bersama dalam program Ranah Publik. Saya Muhammad Nasir yang menemani Anda, dan di sambungan telepon kita bersama dengan Ibu Dr. Meitiana Indrasari MM, Wakil Rektor Universitas Dr. Sutomo Unitomo Surabaya dan Presiden of International Council for Small Business Chapter Surabaya. Tadi beliau sudah menjelaskan bagaimana kondisi pekerja kreatif di negeri kita ini, bukan hanya wabah corona gitu ya, bukan hanya menimpa ataupun juga menyebabkan sebagian orang yang selama ini kita anggap memang perlu ditolong begitu ya, tapi juga ternyata hampir semua profesi pekerjaan juga mengalami impas dari wabah corona ini. Anda bisa bergabung dengan kami, sharing mungkin di line telepon, di line WhatsApp ya, 0855300938, di WhatsApp 0855300938. Baik, kembali terhubung dengan Bu Mei, Ibu. Ya. Ada pernyataan dari Komisi 10 DPR RI yang menyebutkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus menjamin nasib pekerja wisata dan pelaku ekonomi kreatif. Dan misalnya tadi realokasi anggaran begitu ya, dan hal-hal lainnya. Ibu setuju dengan pernyataan ini? Setuju sekali. Jadi sebetulnya pemerintah pun itu juga berusaha. Namun memang
masyarakat juga perlu memahami bahwa kita juga tidak bisa hanya menunggu dan mengandalkan seperti itu gitu. Jadi memang dari para pelaku industri kreatif sendiri juga harus membuat terobosan-terobosan untuk tetap bisa bertahan di kondisi yang memprihatinkan ini gitu. Ya, kalau tadi bicara tentang kartu prakerja begitu, kalau Ibu sendiri melihatnya efektif tidak untuk para pekerja kreatif ini? Saya rasa Pak Jokowi mengumumkan untuk itu tanggal 11 April ya, 11 April 2020 yang lalu itu mengumumkan bahwa setiap orang akan mendapatkan 3,55 juta. Itu sudah pasti disesuaikan dengan anggaran. Sehingga kita melihatnya harus itulah di situ itu kemampuan dari negara gitu kan. Karena kan negara ini kan pasti bertanggung jawab terhadap banyak hal gitu. Nah, 3,55 juta ini memang diberikan secara ada pelatihan, ada uang cash per bulan itu 600.000. Nah, apakah ini bisa meng-cover atau tidak? Dalam kondisi krisis, cash is a king. Jadi seadanya uang, adanya uang itu harus diuet-uet. Iya Mas ya, diuet-uet itu maksudnya harus dihemat ya. Iya betul. Betul. Karena memang kondisi cash di saat krisis itu biasanya kan memang saat menurun gitu, sehingga adanya uang berapa itu harus kita hemat. Benar-benar kita manfaatkan hanya untuk kebutuhan mendasar gitu. Tidak mengeluarkan uang untuk hal-hal yang mungkin sifatnya bukan primer gitu. Gitu Mas. Ya, dan kebanyakan justru Ibu pekerja kreatif ini kan sebagian begitu ya, yang mereka lakukan kan bukan kebutuhan primernya masyarakat begitu. Ya betul. Memang bukan kebutuhan primernya masyarakat. Justru pekerja-pekerja industri kreatif ini seperti pekerja seni itu memang mereka lebih banyak untuk hiburan masyarakat kan gitu ya. Untuk hiburan masyarakat. Tetapi pahamkah kita bahwa dengan adanya hiburan, dengan adanya kita itu terhibur, tertawa, itu juga meningkatkan sistem imun tubuh, gitu kan? Gitu kan? Bahkan Roosevelt itu pernah menumbuhkan optimisme dalam menghadapi bencana atau krisis. Itu pada waktu itu benar-benar memanfaatkan pekerja seni, gitu. Sehingga seniman yang cukup berjasa pada waktu itu adalah Charlie Chaplin. Di situ boomingnya Charlie Chaplin itu di saat krisis ekonomi gitu. Memang yang disentuh adalah ingin menghibur gitu, walaupun prihatin, walaupun susah gitu, namun berusaha untuk menghibur masyarakat karena lakukan scientific investigation gitu ya. Jadi memang banyak hal yang cukup mendalam menyangkut antropologi dan biologi tertawa itu tadi, termasuk mengaktifkan sistem saraf otak, meningkatkan kecepatan jantung, memompa darah ke dalam organ-organ bagian dalam. Itu efek dari tertawa, bahagia. Nah, itulah sebetulnya yang dilakukan oleh pekerja-pekerja seni atau bagian dari pekerja-pekerja industri kreatif gitu. Jadi membuat orang bahagia dengan cara mereka itu tadi ya. Hiburan yang mereka jual adalah hiburan begitu kan? Otomatis hal ini platformnya adalah platform online Ibu ya, karena memang platform kan tidak bisa bertemu langsung. Platform online. Nah, bagaimana bisa mengemas ini supaya tetap bisa menjadi sebuah hiburan untuk masyarakat, tetapi mungkin dari pemerintah pun bisa memfasilitasi ini gitu. Jadi sama kemarin yang saya lihat di salah satu stasiun televisi itu, mereka juga konsernya pun juga konser online. Jadi harapannya itu dari Kementerian Pariwisata itu juga bisa memfasilitasi teman-teman para pekerja industri kreatif dengan hal-hal yang kreatif seperti itu, berinovasi dengan memanfaatkan teknologi.
Oke, jadi sebuah keniscayaan mengubah kebiasaan-kebiasaan yang sudah selama ini sering kita lakukan, Ibu ya. Jadi platform yang baru. Betul, karena sebuah kewajiban kita harus beradaptasi terhadap kalau sekarang ini ada new normal gitu. Jadi kebiasaan baru gitu. Jadi kita memang harus beradaptasi terhadap kebiasaan yang sekarang ini. Karena saya analisis dari media, pandemi COVID ini sangat bisa membuat budaya baru, baik di bidang apapun ya, termasuk juga di bidang industri kreatif itu. Jadi kita jangan berharap misalnya dalam waktu dekat ini akan kembali normal seperti yang lama gitu. Ini bisa jadi sampai satu tahun ke depan itu kita menjalani sebuah new normal gitu, kehidupan normal yang baru gitu. Termasuk juga teman-teman dari industri kreatif. Kalau memang sudah ditemukan platformnya dari pemerintah, kemudian bagaimanalah gitu supaya bisa teman-teman para pekerja ini bisa mendapatkan penghasilan gitu dengan cara menghibur, kemudian mungkin melalui media online, kemudian kerjasama pemerintah dengan provider atau dengan periklanan, dengan mengemas sebuah acara hiburan gitu. Itu saya rasa mungkin bisa sedikit membantu dari teman-teman pekerja seni. Kemudian karena begini Mas, di dalam sebuah pertunjukan itu tidak hanya pekerja seninya gitu, tetapi juga ada sound, lighting gitu kan. Nah ini kan mereka semua para pekerja gitu. Nah pada saat seperti ini itu sudah sama sekali tidak bisa, karena tidak ada kerumunan, tidak diperbolehkan kerumunan orang gitu kan, sehingga orang-orang yang seperti ini yang sangat terdampak gitu, pekerja lighting, pekerja dekor, pekerja sound system gitu. Jadi kalau pekerja seninya mungkin bahkan dia sendiri misalnya itu masih bisa kreatif ya, masih bisa kreatif dengan media online-nya gitu. Bahkan kalau misalnya pekerja seni ini dia juga seorang YouTuber, dia bisa monetize dengan Google gitu kan. Betul. Ya. Iya. Jadi yang kita diskusikan berikutnya adalah orang-orang yang tadi menjadi bagian dari sebuah pertunjukan itu. Iya. Yang audio man, kemudian sound man, istilahnya kameraman, itu gimana jadinya Bu untuk bisa tetap kreatif bagi mereka ini? Jadi kalau saya mendengarkan teman-teman ya, kalau saya mendengarkan teman-teman yang di lighting, kemudian taman, dekor, segala macam, itu mereka benar-benar zero, tidak ngapa-ngapain, nggak ngerjain apa-apa gitu ya. Berharap kan pertama 14 hari, kemudian 14 hari lagi. Nah setelah ini jalan 1 bulan baru mulai gelisah gitu kan. Jadi yang pertama kan mungkin pre-nya itu kan mungkin mereka kaget gitu ya. Kemudian mereka sekarang berusaha untuk beradaptasi. Pertama mereka memanfaatkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi gitu ya terkait dengan perbankan. Mereka mencoba dengan perbankan, ternyata tidak semua perbankan bisa gitu ya mengimplementasikan kebijakan dari pusat gitu kan. Nah akhirnya sampai sekarang pun mereka ini masih harus muter otak belum terus bisa menemukan. Iya, karena kan mereka kan pada waktu ini contoh ya, mereka menyewakan alat-alat sound gitu ya, alat-alat sound atau LED atau apa. Mereka untuk memiliki alat itu, mereka banyak sekali yang memanfaatkan perbankan. Betul. Itu dengan pinjam bank. Iya, sehingga mereka setiap bulan mereka bayar, tapi mereka event full gitu. Nah, sekarang begitu selesai mereka zero, bukan dipangkas ya, tetapi zero. Akhirnya mereka mencoba bernego
dengan pihak bank ternyata tidak bisa, maka seperti orang yang sudah pasrah gitu kan. Tidak mungkin kalau mereka beralih ke hal-hal apa ya, misalnya produk-produk yang lain, sekarang ke produk lain, misalkan berjualan masker atau hand sanitizer, tetap tidak akan bisa mengcover cicilan-cicilan mereka yang untuk alat-alat seperti itu. Dan kalaupun dijual juga tidak ada yang beli, Bu ya, alatnya, karena tidak terpakai saat ini. Iya, sekarang ini kan kalau untuk kebutuhan-kebutuhan yang tersier atau kebutuhan-kebutuhan sekunder itu kan sudah jatuh semua. Kebutuhannya lebih ke kebutuhan pangan, itu masih oke gitu. Tapi kalau yang untuk begitu kan berarti kan harus ada investor yang memang kuat dana, mereka mau, kan memang sulit Mas. Oke. Seperti itu. Jadi memang ujungnya nanti adalah memang selain berharap dari bantuan pemerintah adalah bagaimana mereka bisa muter otak untuk mengubah kreativitasnya ke hal-hal lain, begitu Ibu ya? Iya, harus merubah otak dan bersubstitusi yang lain, harus shift yang lain gitu. Ya, ada shifting, perubahan itu ya yang harus dilakukan. Baik, oke. Terima kasih Bu Mei sudah berdiskusi pagi hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat dan juga memberikan inspirasi bagi pendengar serta yang saat ini sedang menonton YouTube Suara Musim TV. Semoga lain waktu bisa kembali diskusi. Bu Mei Tiana Indrasari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Demikian Mitra Musim, Wakil Rektor